mouse wireless 3 koneksi 100 ribuan udah dapat charging dock. Ini dia NYK Nemesis Riot NK10. Nah, saya tahu kenapa kalian datang di video ini. Kalian pasti ingin mengira-ngira, worth it gak sih kalian beli mouse ini? DVT bahas. Oh ya, sebelum itu saya mau kasih tahu kalau saya udah buka jasa editing online, guys. Jadi buat kalian yang punya proyek tapi bingung cari editornya di mana ataupun proyek kalian itu cukup mendesak, saya bisa editkan buat kalian. Untuk masalah harga, kita bisa hitung-hitungan di WhatsApp resminya Smoothie Studio. Selain itu, saya juga menyediakan produk album eksklusif, bingkai foto eksklusif, dan undangan digital. Kalian bisa cek selengkapnya di website resmi Smoothie Studio. Saya simpan di kolom deskripsi. Sebelum kita bahas mouse ini terlalu jauh, pasti kalian juga ingin merasakan feels unboxingnya. Dan kerennya, feels unboxingnya ini premium, guys. Di tampilan depan boxnya ada gambar mouse-nya beserta docking dan fitur-fitur. Ada tulisan NYK Nemesis, ada tulisan seri Riot dan seri NK10 yang kecil di pojok kiri bawah. Di bagian atas kalian dapat menemukan cantolan plastik, ini untuk dipajang di etalase toko biasanya ya. Terus di sebelah kanan kita dapat melihat tulisan merek NYK Nemesis, tulisan series Riot NK10 dan fitur-fitur. Di bagian kiri ada gambar mouse-nya, di bagian belakang ada informasi spesifikasi dan informasi varian warna. Ada QR code, serial number, dan sosial media. Ketika kita buka kemasannya, kita menemukan sebuah box lagi. Memang segila itu. Ini harga 100 ribu. Packaging berasa mouse mahal ya. Tapi kita belum tahu bagaimana impresi pemakaiannya. Kita lanjut unboxing di box kedua, dan kita lihat di box kedua ini cukup simple, warna hitam, di atas, bawah, kiri, kanan, dan belakangnya kosong teman-teman. Dia bilangnya gaming mouse. Apakah segaming itu? Nah, ketika kita buka boxnya, kita mendapatkan unit mouse-nya, charging dock, dan sekaligus kabel Type-C-nya. Itu aja, dan buku panduan. Nah, saya rasa sampai sini sudah banyak banget yang ingin check out. Nah, kalau kalian mau check out, link sudah saya sediakan di deskripsi. Ada dua link. Link pertama adalah link dari toko official NYK. Link yang kedua adalah link toko star seller paling murah dan cashback tertinggi. Sudah unboxing, dan sekarang kita lanjut di unit mouse-nya. Nah, kita lihat dari segi fisik, mouse-nya ini cukup besar, memiliki shape ambidextrous. Nah, for your information, saya yakin banyak yang masih belum tahu apa itu ambidextrous. Ambidextrous itu mouse yang gripnya bisa dipakai oleh pengguna tangan kidal. Jadi ketika digunakan dengan tangan kanan, bisa. Dia gunakan dengan tangan kiri juga bisa. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya agak sulit untuk menekan tombol makronya ya. Tombol side buttonnya ya. Mungkin saya tidak tahu karena saya pengguna tangan kanan. Oke, kita lanjut di bagian fisik mouse-nya mulai dari atas. Di bagian atas, yang namanya mouse tentu ada right button, left button, ada scroll wheels, ada DPI. Untuk buttonnya ini lumayan kliki di harga 100 ribuan. Tapi saya rasa right and left buttonnya ini terlalu ringan. Kalau kalian mau dengar suaranya ini. Untuk scroll wheels-nya ini dia seperti ada section-section gitu. Dan juga ada tekstur. Untuk mid buttonnya ini bagus dan berat. No complaint masalah button. Untuk DPI juga no complaint. Nah, di bagian samping ada tulisan Nemesis dengan finishing shiny. Dan ada side buttonnya. Untuk side buttonnya ini saya rasa terlalu dalam ya. Tapi mengingat harganya yang 100 ribuan, siapa yang berani komplain? Untuk di samping sebelah kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di bagian bawahnya ini ada power switch. Nah, di samping power switch ada tombol koneksi dengan 3 indikator. Mana indikator yang paling sebelah kiri kita sebut indikator pertama. Ada indikator untuk koneksi 2.4G. Di indikator nomor 2 ada indikator Bluetooth 1. Indikator nomor 3 ada indikator Bluetooth 2. Jadi, mouse ini bisa double connection. Misalnya, kalian connect di PC menggunakan dongle. Di laptop Asus kalian, anggap aja Asus, menggunakan Bluetooth 1.
Di tablet menggunakan Bluetooth 2. Jadi kita tinggal tekan tombol koneksinya aja. Sungguh luar biasa. Mouse 100 ribuan. Terus di bawahnya ada sensor, ada shape untuk docking, ada magnet untuk docking, dan ada part untuk menyimpan dongle-nya. Dan di mana charging dock-nya itu sudah magnetik dan dongle-nya juga sudah magnetik, guys. Di bagian depan mouse-nya ada konektor untuk kabel Type-C. Itulah yang saya maksud 3 koneksi, guys. Pertama, koneksi dongle. Kedua, koneksi Bluetooth. Dan ketiga, koneksi kabel. Ketika kalian kehabisan baterai dan mengharuskan kalian menggunakan mouse ini, kalian bisa pakai kabel, dan itu dia sambil ngecas, guys. Oke, dan sekarang kita lanjut di charging dock-nya. Di bagian atas ada pin magnetik dan sekaligus konektor untuk penyaluran daya. Di bagian samping polos dengan shape gaming, ya saya sebutnya shape gaming aja karena saya nggak tahu ini shape-nya desain apa, minimalis, modern. Oh iya, modern, dan shape modern. Di bagian depan dock chargingnya ada port Type-C. Di bagian belakang ada port USB. Di bagian bawah ada 2 anti-slip dan tulisan NYK dan kawan-kawan. Dan juga ada 1 tombol fungsinya untuk cycling atau ganti-ganti mode warna RGB-nya, guys. Untuk mengganti mode RGB-nya kita bisa tekan hold DPI button-nya. Dan yang paling terakhir LED-nya mati, guys. Ini juga bisa dimatiin RGB-nya, guys. Di charging dock-nya juga sama, tekan tombol bagian bawahnya untuk mengubah mode RGB, cycling terus untuk mematikannya. Oke, kita lanjut bahas konektivitas wireless-nya, guys. Jadi yang pertama saya mau bahas koneksi dongle 2.4G-nya, guys. Jadi saya pernah menggunakan mouse Logitech 304, delay-nya enak banget. Kenapa saya bilang delay-nya enak banget? Ya namanya mouse wireless pasti delay, guys. Cuma secepat apa, selambat apa delay-nya itu tergantung kualitas mouse-nya lagi. Nah, jadi bagaimana kualitas delay dari mouse ini? The best. Saya menggunakan mouse ini untuk kerja sehari-hari, menggunakan laptop, digunakan di laptop dan digunakan di PC saya. Dan bagaimana dengan gamingnya? Saya menggunakan mouse ini untuk bermain game Modern Warship. Apakah ada masalah? Sama sekali tidak. Saya tidak tahu untuk game kompetitif ya, tapi menurut reviewer-reviewer yang sebelumnya sudah mereview mouse ini, katanya game kompetitif masih bisa, tapi dengan catatan untuk casual gamer, bukan untuk pro player gamer. Nah, untuk spesifikasinya saya sebutkan secara cepat. Untuk sensornya dia menggunakan sensor PAW 3212, di mana rata-rata mouse-mouse murah itu menggunakan sensor PAW, guys. 200 dpi, baterainya 400 mAh. Saya sendiri belum pernah sama sekali kehabisan baterai menggunakan mouse ini, guys. Karena apa? Karena habis pakai kita bisa cas, langsung cas tanpa colok-colok kabel lagi. Tinggal kita taruh di dockingnya, kelar urusan. Masalah kehabisan baterai sudah nggak bakalan ada di mouse ini. Saya sendiri tidak pernah sama sekali, sekalipun kehabisan baterai dengan mouse ini, guys. Dan kalaupun kalian orangnya benar-benar pelupa, setengah mati, kalian masih bisa menggunakan mouse ini walaupun baterainya habis dengan menggunakan konektor USB-C-nya. Tracking speed 30 fps dan akselerasi 10G. Polling rate 250 Hz, bobot kurang lebih 60 gram, sangat ringan. Untuk dimensi 120 x 63 x 38 mm, kurang lebih kayak Viper Mini. Coatingnya halus. Nah, yang terakhir saya mau bahas masalah software. Untuk software ini tidak ada. Saya juga pernah punya mouse dari Fantech yang harganya kalau nggak salah di bawah 100.000 apa? Iya, harganya di bawah 100.000. Fantech seri Tor X berapa gitu saya lupa. Itu dia sudah memiliki software dan kita bisa custom RGB-nya di software. Kita bisa custom makronya di software. Sedangkan ini kita nggak bisa custom function set button-nya, guys. Itulah kekurangan mouse Nemesis Riot Key10. Tapi apakah bisa kita sebut dengan kekurangan mengingat harganya yang 100 ribuan? Dengan harga 100 ribuan kita bisa dapat banyak banget dari mouse ini. Kita bisa dapat triple connection, charging dock, desain keren, apalagi yang kalian cari. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini.